Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan eh, judul yang berjudul Multilingual Humor in IVT yang didampingi oleh dosen Fazilal dengan mata kuliah sulit teks atau takarir. Di sini saya tidak sendiri, saya memiliki member-member yang lain. Ada Faulin, ada Rindu, ada Wifdan, ada Reva, dan saya sendiri. Dan di sini kita akan membahas tentang Introduction Multilingualism in IVT, Translating Multilingual Humor, Data Analysis, Dubbing, Captioning, Finding, and Conclusion. Oke, introduction akan dibacakan oleh saya sendiri. Multilingualism occur due to the movement of individuals between countries who bring their mother tongue and the new language they learn in the process of acculturation. This the phenomenon often apart in film, TV, and novel. We saw the interaction of people from different backgrounds with different language or to reflect the increasingly diverse real life. Della Bastita and Grumman state that in artwork interaction between language reflect the background of the character and can be used to convey conflict, development character, and trigger humor through misunderstanding. Translation studies highlight the challenge of translating multilingual text, especially in audiovisual content, which often uses multilingualism for dramatic and comic effect. This chapter focuses on humor, translation, and multilingualism in modern film, examining Italian dubbing, subtitling, and fan subbing of code switching and multilingual humor. Jadi introduction ini membahas tentang multibahasa ada karena proses akulturasi atau pencampuran budaya dari orang-orang yang berpindah antar negara. Kejadian ini atau akulturasi itu sering terjadi dalam karya seni dan media kayak film, TV, atau novel. Tapi menurut Della Bastita dan Grumman dalam karya seni, interaksi antar bahasa itu nggak cuma untuk mencerminkan latar belakang, tapi salah satunya juga dapat menimbulkan humor karena kesalahpahaman bahasa itu sendiri. Jadi di bab ini objeknya itu pada film Modern Family, di mana film ini menggunakan bahasa campuran bahasa Inggris dan Spanyol yang fokus ke terjemahan humor dan multi bahasa itu sendiri. Oke, next. Ini adalah pengertian tentang multilingualism in ITV. Multilingualism in film and TV series serves various narrative function beyond mere communication. The bonus defines a multilingual film as thus furthering significant interaction between at least two languages, shaping conflict, character development, and humor. This complexion This complexity necessitates translation strategies to preserve the original intent and culture nuance of the source text. Jadi, di multibahasa ini sendiri itu menekankan pada tetap mempertahankan maksud asli dan nuansa budaya dari teks sumber itu sendiri. Dan multibahasa di sini itu berfungsi sebagai film yang menampilkan interaksi yang signifikan dalam antara setidaknya dua bahasa yang berbentuk konflik, pengembangan karakter, dan humor. Oke, mungkin akan dilanjutkan oleh Vivdan. Okay, next I will explain translating multilingual humor. Humor in comedy often comes from interlingual misunderstandings and cultural incompatibilities. Characters who switch language modes usually come from immigrant backgrounds, and this humor is important to retain in translation. The approach in translation is often different. In Italian dubbing, multilingual humor is often flattened or replaced with a non-native main language.
This can lead to problems such as prejudice and stereotyping that were not intended in the original text. Studies show that some translation choices can produce inappropriate humor or undermine the original humor. In contrast, more innovative subtitles, as in the case of the film Le Concert, show a way to preserve the original humor. In animated comedies and films, Italian voiceovers often use regional variations of Italian to replace multilingual humor, but this can be stigmatizing. An analysis of examples from Modern Family shows that functional manipulation of the text can preserve the original humor in voiceovers and captioning. Jadi yang saya pahami dari subtitle materi ini bahwa multibahasa dalam komedi menjadi tantangan bagi penerjemah. Karena humor itu sendiri muncul dari kesalahpahaman bahasa dan perbedaan budaya. Maka penting untuk dipertahankan dalam terjemahan. Nah, penerjemah harus menemukan cara buat menjaga humor asli ini tanpa menimbulkan prasangka atau stereotip dan menjaga humor itu agar tetap lucu dan sesuai konteks. Ada berbagai cara pendekatan dalam terjemahan, kayak sulisuara Italia yang kadang menyederhanakan humor atau dibuat lebih umum dan mudah dipahami dalam bahasa terjemahan, tapi pendekatan yang salah bisa menimbulkan hasil yang aneh atau malah merusak humor asli. Nah, studi menunjukkan subtitle yang inovatif bisa lebih berhasil dalam menjaga humor asli dibanding suara yang tidak tepat. Atau alternatif lainnya, seperti penggunaan variasi bahasa regional, bisa menggantikan humor multibahasa. Walaupun ini juga punya resiko stigmatisasi. Jadi intinya penerjemah harus berhati-hati agar humor dalam komedi tetap lucu dan nggak menimbulkan stereotip. Selanjutnya akan dibahas Rindu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data analysis. Focus and methodology, qualitative and quantitative analysis. First is assessing humor translation in various audiovisual contexts. Examples, TV series, films, and media demonstrate challenge and strategies. Next, dubbing, process and challenge. First, verbal text regression, synchronizing with visual and nonverbal elements. Translator and dialogue writer adaptation, enhancing speakability and performability. And last, casting dubbing actors, matching original actors in appearance and voice quality affects production cost and quality. Sini yang saya pelajari itu untuk di data analisis, di bagian fokus dan metodologinya. Jadi di sini melakukan penekanan pada analisis kualitatif dan kuantitatif untuk menilai bagaimana humor diterjemahkan dalam berbagai konteks audiovisual. Contohnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu serial TV, film, dan media lainnya untuk menunjukkan tantangan dan strategi dalam menerjemahkan humor. Lalu untuk di bagian dubbingnya, ada proses dan tantangannya, yaitu menciptakan kembali teks verbal asli dalam bahasa target, menyinkronkan dengan elemen visual dan nonverbal. Lalu tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk meningkatkan speakability dan performability-nya. Lalu di bagian kualitas dan efisiensinya, yaitu untuk mempercepat proses tulis suara dapat mempengaruhi kualitas akhir meskipun ada kemajuan teknologi. Lalu untuk selanjutnya, next slide. Pauline, next slide. Oke. Pauline, next slide ke captioning. Dubbing ya. Selanjutnya dijelaskan oleh Reva. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dubbing multilingual humor. The text delves into the translation of multilingual humor
in the first two seasons of Modern Family, focusing on the Italian dubbed version and how it handles Gloria's character. Known for her strong Spanish accent and linguistic errors, the rationale for examining only the initial season is that the dubbing strategy established that remains consistent throughout the series, applying not only to Gloria but also to her mother Pilar and sister Sonia. Key points in the text include consistency in strategy. The dubbing approach established in the first two seasons is retained in subsequent seasons for characters with Spanish accent, Gloria's mispronunciation, and malapropism are central to the humor. The Italian dubbing team adapts this by substituting English puns with Italian equivalents, ensuring verbal and visual coherence. Next slide. And then number 3, phonetic challenge. Gloria's accent features specific phonetic characteristic, voiceless in Cs and J's, which the Italian dub tries to replace through similar phonetic manipulation. Number 4, use of code switching. Gloria's frequent code switching between English and Spanish is mirrored in the Italian version by mixing Spanish and Italian phrase. Then number 5, many as interpreter, Gloria Sun often acts as an interpreter, clarifying her linguistic error. This dynamic is preserved in the Italian version. Number 6, adaptation of idiom. English idiom and puns are replaced with Italian expression to retain humor even if some specific nuances are lost. And then number 7, general compensation. The use of Spanish word and accent in the Italian version compensates for the multilingual humor, maintaining the comedic effect. And then the last, character linguistic identity. Gloria's linguistic quirks are central to the show's humor, and the Italian dubbing team highlights these contrasts to enhance the comedic impact. Overall, the Italian dubbing of Modern Family adheres to the general trend in Italian dubbing of foreign characteristics, but amplifies it to enhance humor, reflection, the playful nature of comedy, and allowing for creative adaptation in translation. Jadi dalam dubbing multilingual humor mengkaji terjemahan humor multibahasa dalam 2 musim pertama Modern Family dengan fokus pada versi dubbing Italia, bagaimana versi tersebut menangani karakter si Glorianya yang dikenal dengan aksen Spanyolnya yang kuat dan kesalahan linguistiknya. Alasannya hanya memeriksa musim-musim awal adalah karena strategi dubbing yang ditetapkan pada musim-musim tersebut tetap konsisten sepanjang seri, berlaku tidak hanya untuk Gloria, tetapi juga untuk ibunya Pilar dan saudara perempuannya Sonia. Lalu poin-poin utamanya yaitu yang pertama, konsisten dalam strategi, yaitu pendekatan dubbing yang ditetapkan dalam 2 musim pertama dipertahankan di musim-musim berikutnya untuk karakter-karakter dengan aksen Spanyol. Lalu yang kedua, kesalahan pengucapan Gloria. Kesalahan pengucapan dan malapropisme Gloria menjadi pusat humor. Tim dubbing Italia mengadaptasi ini dengan mengganti permainan kata dalam bahasa Inggris dengan padanan bahasa Italia, memastikan koherensi verbal dan visual. Lalu tantangan fonetik. Aksen Gloria memiliki karakteristik fonetik khusus, misalnya tidak bersuara dalam Cs and J's, yang coba ditiru dalam dubbing Italia melalui manipulasi fonetik serupa. Lalu penggunaan kode switching, pengganti kode yang sering dilakukan Gloria antara bahasa Inggris dan Spanyol dicerminkan dalam versi Italia dengan mencampur frasa Spanyol dan Italia. Lalu banyak sebagai penerjemah
Manny sebagai penerjemah. Manny, anak Gloria, sering bertindak sebagai penerjemah, mengklarifikasi kesalahan linguistiknya. Dinamika ini dipertahankan dalam versi Italia. Lalu adaptasi idiom. Idiom dan permainan kata dalam bahasa Inggris diganti dengan ekspresi bahasa Italia untuk mempertahankan humor meskipun beberapa nuansa spesifik hilang. Lalu kompensasi umum, penggunaan kata-kata dan aksen Spanyol dalam versi Italia mengkompensasi humor multibahasa, menjaga efek komedi. Lalu identitas linguistik karakter, yaitu keunikan linguistik Gloria adalah pusat humor acara, dan tim dubbing Italia menyoroti kontras ini untuk meningkatkan dampak komedi. Lalu secara keseluruhan, dubbing Italia untuk Modern Family mengikuti tren umum dalam dubbing Italia karakter asing, tetapi memperbesarnya untuk meningkatkan humor, mencerminkan sifat komedi yang penuh permainan dan memungkinkan adaptasi kreatif dalam terjemahan. Baik, mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rindu. Oke, terima kasih Reva. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang captioning. Captioning, multilingual humor, definition and types. Captioning refers to the written translation or transcription of the original text displayed on or next to the screen. Types of captioning include subtitling, surtitling, respeaking or live subtitling, intralingual subtitling for deaf and hard of hearing, and fansubbing or amateur subtitling. For constraints and challenge, captioning is constrained by time and space, requiring concise and accurate translations. Subtitling is growing in traditionally dubbing countries due to its increasing prominence within the AVT industry. And the last, the choice of captioning mode depends on the context and audience, each posing unique translation challenge. Jadi di sini untuk captioning, definisi dan jenisnya yaitu mengacu pada terjemahan atau transkripsi tertulis dari teks asli yang ditampilkan di atau di sebelah layar. Lalu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jenis-jenis captioning itu ada subtitling atau penulisan teks, surtitling, respeaking atau subtitling langsung, intralingual subtitling untuk tunarungu, dan fansubbing atau subtitling amatir. Lalu untuk keterbatasan dan tantangannya, captioning itu dibatasi oleh waktu dan ruang, jadi memerlukan terjemahan yang ringkas dan akurat gitu. Lalu subtitling juga semakin berkembang di negara-negara yang biasanya menggunakan dubbing karena meningkatkan kepentingan dalam industri AVT, contohnya di UK. Lalu terakhir untuk pilihan mode captioning-nya tergantung pada konteks dan audiensnya juga, jadi masing-masing menghadirkan tantangan terjemahannya itu yang unik gitu. Jadi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya di bagian findings. Baik, terima kasih Rindu. I will explain about findings and conclusion. So findings saya bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu complexity of multilingual humor, consideration of linguistic interplay and context. Yang kedua, translation strategies include literal translation, adaptation, subtitation, and omission. Dan yang terakhir, audience reception. Effectiveness depends of the audience, familiarity with language and cultures. Jadi di finding ini yang pertama itu ada kompleksitas humor multilingual, yaitu sulit diterjemahkan dan membutuhkan kesetaraan linguistik dan budaya. Dan yang kedua, strategi penerjemahannya, yaitu menghadapi referensi budaya dan permainan kata dan membutuhkan pendekatan kreatif dan sensitif terhadap perbedaan budaya. Dan yang terakhir, resepsi audiens. Jadi penerjemahan juga harus hati-hati agar humor diterima dan dipahami oleh audiens target. Selanjutnya, conclusion. Humor is an infamous feature in AVT that is hard to translate, often demanding linguistic and cultural equivalence. It shows how different strategies work, fighting with difficulties connected with the use of the references to culture and word games. These attention are focused on how audience receive such message, and hence they call for some approaches
that have to be drawn with much delicacy. Translation are very sensitive and must be done creatively, with a lot of consideration given to the cultural differences of the target group. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari multilingual humor AVT ini yaitu menerjemahkan humor multilingual dalam AVT itu sangat amat kompleks, jadi membutuhkan keseimbangan antara akurasi linguistik dan konteks budaya. Dan strategi yang digunakan juga harus kreatif dan sensitif terhadap audiens. Kepekaan budaya juga sangat penting untuk efektivitas dan terjemahan humor. Sekian dari saya kembalikan kepada Aura. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.